warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan materi tentang kekuatan pasar monopoli. Beberapa materi yang akan kami bawakan, yang pertama ialah monopoli, yang kedua kekuatan monopoli, dan yang ketiga sumber kekuatan monopoli, dan yang terakhir ialah biaya sosial dari kekuatan monopoli. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar monopoli. Jadi, pasar monopoli ini adalah pasar yang hanya memiliki satu penjual tunggal tetapi mereka memiliki banyak pembeli. Maka, dapat dipastikan bahwa produk yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli ini tidak memiliki kesamaan ataupun pengganti terhadap produk yang mereka jual, sehingga para konsumen mau tidak mau harus membeli produk yang mereka tawarkan tersebut. Nah, bagaimana sih kita bisa mengatakan bahwa pasar ini merupakan salah satu pasar monopoli? Jadi pasar monopoli ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu hanya memiliki satu penjual tunggal. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa pasar monopoli ini hanya memiliki satu penjual tetapi mereka memiliki banyak pembeli. Dan yang kedua itu adalah tidak adanya barang substitusi ataupun barang pengganti. Jadi pasar monopoli ini menjual produk yang tidak dimiliki oleh perusahaan manapun, sehingga produk yang ditawarkan mereka ini merupakan salah satu pilihan utama, sehingga para masyarakat mau tidak mau harus membeli produk tersebut dikarenakan memang produk yang ditawarkan ini tidak memiliki kesamaan ataupun substitusi ataupun pengganti terhadap produk lain. Yang ketiga itu adalah adanya kendali harga. Jadi perusahaan monopoli ini memiliki wewenang untuk menetapkan harga sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mau mahal ataupun murah, perusahaan ini tetap tidak kehilangan konsumen meskipun produk yang ditawarkan mereka mahal, karena memang produk yang ditawarkan ini memang tidak memiliki pengganti terhadap produk manapun. Jadi mereka akan meraup keuntungan yang cukup besar. Dan yang terakhir itu adalah adanya kekuatan pasar sehingga mereka tidak perlu melakukan promosi. Jadi dengan adanya kekuatan pasar yang besar, jadi mereka tidak perlu melakukan promosi karena masyarakat konsumen juga telah mengetahui bahwa produk yang ditawarkan mereka ini memang sangat bermanfaat untuk kehidupan konsumen. Nah, selanjutnya itu adalah contoh-contoh dari perusahaan monopoli. Seperti yang kita ketahui bahwa contoh-contoh dari perusahaan monopoli yang ada di Indonesia itu meliputi seperti PLN, Pertamina, dan PDAM. Nah, itu tadilah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya kekuatan monopoli. Monopoli murni jarang sekali terjadi, tapi pasar dengan beberapa perusahaan yang bersaing satu sama lain lebih umum ditemukan monopoli. Selanjutnya, kecenderungan beberapa perusahaan menghadapi kurva permintaan yang berkemiringan menurun dan akibatnya berproduksi pada tingkat harga melebihi biaya marginal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengukur kekuatan monopoli. Pengukuran kekuatan monopoli melalui rasio markup harga dikurang biaya marginal. Pengukuran ini diperkenalkan oleh Aba Lerner yang biasa disebut dengan indeks kekuatan monopoli Lerner, atau secara sistematis L sama dengan dalam kurung P dikurang MC dibagi price. Selanjutnya adalah indeks Lerner selalu memiliki nilai antara 0 dan 1 untuk perusahaan kompetitif sempurna. P sama dengan MC sehingga L sama dengan 0. Semakin besar L, semakin besar pula derajat kekuatan monopolinya. Indeks kekuatan monopoli ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk elastis. Permintaan yang dihadapi perusahaan dengan persamaan L sama dengan dalam kurung P dikurang MC per P sama dengan minus 1 per ED. Ini sekarang adalah elastisitas kurva permintaan perusahaan, bukan kurva permintaan pasar. Dengan aturan umum penetapan harga P sama dengan MC per 1 plus dalam kurung E 1 per ED. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sumber kekuatan monopoli. Apa itu kekuatan monopoli? Kekuatan monopoli itu adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menetapkan harga di atas biaya marginal. Nah, ada 3 faktor penentu kekuatan monopoli itu sendiri. Yang pertama ada elastisitas permintaan pasar,
yaitu mengukur seberapa besar perubahan jumlah yang diminta akibat perubahan harga. Dampak pada kekuatan monopoli, semakin tidak elastis permintaan, maka semakin besar kekuatan monopoli perusahaan. Misalkan, permintaan untuk barang-barang kebutuhan pokok itu akan cenderung inelastis, memberikan kekuatan lebih kepada produsen. Nah, contoh elastisitas permintaan pada kasus sikat gigi, permintaan pasar untuk sikat gigi mungkin tidak terlalu elastis, elastisitasnya minus 1,5. Namun permintaan untuk setiap perusahaan itu lebih elastis, elastisitasnya minus 6. Yang kedua, jumlah perusahaan di pasar. Pengaruh jumlah perusahaan itu bisa menjadi salah satu faktor penentu kekuatan monopoli. Semakin banyak perusahaan dalam pasar, semakin kecil kemungkinan satu perusahaan itu dapat mempengaruhi harga. Yang ketiga, ada interaksi antar perusahaan. Persaingan yang ketat dalam pasar dengan sedikit perusahaan, persaingan itu dapat menyebabkan perang harga, menurunkan harga ke tingkat kompetitif. Hal ini dikarenakan setiap perusahaan itu akan khawatir bahwa ketika menaikkan harga itu akan mengakibatkan kehilangan pangsa pasar mereka. Baiklah, selanjutnya ialah biaya sosial dari kekuatan monopoli. Jadi di dalam pasar persaingan dapat diasumsikan harga sama dengan marginal. Dari sisi atau pandangan yang lain, kekuatan monopoli ini menyeratkan atau mempunyai arti bahwa harga ini melebihi biaya dari marginal itu sendiri. Dikarenakan kekuatan monopoli ini membuat atau menghasilkan harga yang lebih tinggi dan mengurangi kuantitas yang diproduksi. Bela selanjutnya ialah pencairan rente. Jadi pencairan rente ini merupakan menghabiskan uang dalam jumlah yang cukup besar dalam upaya yang tidak produktif secara sosial untuk mempertahankan dan merebut kekuatan monopolinya. Baik, selanjutnya adalah regulasi harga. Jadi dikarenakan adanya biaya sosial, jadi undang-undang anti monopoli atau antitrust mencegah perusahaan untuk mengakumulasikan kekuatan dari monopoli yang dimana terlalu berlebih. Terdapat dua contoh regulasi, yaitu yang pertama adalah monopoli alamiah dan yang kedua adalah regulasi dalam praktik. Baik, yang pertama ialah monopoli alamiah. Jadi monopoli alamiah ini merupakan perusahaan yang dapat menghasilkan keseluruhan output pasar pada biaya yang lebih rendah. Yang kedua adalah regulasi dalam praktik. Jadi pada regulasi dalam praktik ini, pemerintah menetapkan harga yang mungkin supaya tingkat pengembalian ini bersifat wajar. Praktik ini disebut dengan praktik regulasi tingkat pengembalian atau rate operator regulation. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.